Selamat pagi, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya Cornelis, Pak, putra Dayak sejati, ingin memberikan masukan, pandangan pribadi terhadap kinerja Bapak. Terserah mau disebut sebagai apa, tetapi inilah Pak, pandangan saya sebagai rakyat jelata. Bapak Presiden, saya beberapa puluh kali menonton pidato-pidato Bapak, baik melalui media televisi ataupun media online. Di mana dalam pidato Bapak selalu membanggakan kesuksesan program-program Bapak, keberhasilan langkah kerja Bapak sebagai Presiden. Bahkan dengan jumawanya, dengan sombongnya di forum internasional, Bapak mengatakan MBG, makanan bergizi gratis di Indonesia, mengalahkan McDonald. Orang mungkin bertepuk tangan, Pak. Tetapi tepuk tangan untuk apa? Kemudian yang kedua, Pak, pada saat terjadi musibah dan bencana di Aceh dan Sumatera, seorang menteri Bapak melaporkan, izin Pak Presiden, kami laporkan, kami sudah rapat hingga pukul 2 tadi malam, kami tidak tidur, bahwa penanganan listrik di lokasi bencana telah mencapai 90%. Wah, Bapak Presiden bangga. Kalian luar biasa menteri-menteriku. Begitu kan Pak? Tetapi Pak, fakta di lapangan Pak, media-media menyampaikan bahwa listrik yang terpasang di daerah bencana belum mencapai 50%, Pak. Jadi apakah ini juga termasuk bahwa Bapak dikibulin anak buah? Nah, itu contoh-contoh langkah kerja Bapak yang Bapak selalu banggakan dan memuji diri sendiri, Pak. Kemudian, Pak, dari kacamata pribadi saya, Bapak hanya ingin duduk di kursi kekuasaan untuk kepentingan keluarga, kerabat Bapak, dan oligarki. Bukan untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu saya lihat dari cara Bapak merangkul TNI dan Polri. Memberikan kesempatan untuk ikut di dalam proyek besar di Republik ini. Bapak berharap dengan merangkul TNI, pejabat-pejabat tinggi TNI, maka kursi kekuasaan Bapak aman, terlindungi. Karena mereka adalah institusi-institusi bersenjata yang bisa memerintahkan anak buah untuk menjaga Bapak. Bapak betul-betul mengikuti cara Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, yang merangkul, mengendalikan TNI, ABRI pada masa itu, Pak, sehingga berhasil
menjalankan kekuasaan selama 35 tahun. Bapak ingin meniru itu di zaman sekarang. Sehingga ada program-program besar yang menyedot dana negara untuk pembangunan demi menjaga kursi kekuasaan yang Bapak duduki. Bapak Presiden, saya mengajak Bapak kilas balik. Saya mengajak Bapak untuk mencermati, memikirkan lebih dalam apa yang terjadi di tahun 1998. Kekuatan bersenjata, Pak, tidak mutlak bisa menjaga dan melindungi kursi kekuasaan Bapak. Ada banyak contoh sekarang, Pak, negara-negara yang runtuh ketika rakyat bergerak, ketika kekuatan rakyat bersatu. People power. Ada Nepal, ada negara-negara lain, Pak, yang hancur dalam dekade ini. Karena itu, Pak, yang perlu Bapak pikirkan dan jalankan adalah bagaimana bisa menarik kepercayaan rakyat. Bagaimana bisa mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, dan tidak mengatakan rakyat miskin, tetapi memberikan kekayaan kepada rakyat. Karena kelompok Bapak adalah sudah menjadi bagian orang-orang kaya di Republik ini, Pak. Kalau Bapak bisa memberikan kekayaan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk rakyat, Bapak akan melihat bahwa rakyatlah yang akan melindungi Bapak. Bahwa rakyatlah yang akan meminta Bapak untuk terus memimpin. Tetapi bila perilaku dan kebijakan yang Bapak lakukan tetap seperti ini, saya yakin, Pak, satu periode pun jabatan Bapak tidak akan sampai. Karena semakin hari, semakin kesini, rakyat merasa tertindas, Pak. Rakyat merasa segala sesuatu yang hak-hak rakyat dirampas di era Bapak. Jadi sekali lagi, Pak, rakyat memiliki kekuatan. Rakyat memiliki kedaulatan di Republik ini. Kekuatan yang sebenarnya bukan berada di angkatan bersenjata. Tetapi kekuatan yang sebenarnya berada di kami, rakyat jelata. Salam akal sehat.